Sony, gue nggak ngerti lagi kenapa setiap lu mau rilis trailer itu pasti bocor. Itu karyawan lu gimana peraturannya untuk jadi karyawan Sony Pictures di global itu gimana? Kok bisa bocor kayak gitu gitu? Dan sekarang setelah bocor baru di take down satu. Gue cuman mantengin aja kan pas gue lihat, gue bilang gue nggak percaya, tapi yang sebelumnya ya di trailer pertama itu persis banget dengan leak yang beredar. Sekarang cuman modal watermark silang X gitu doang. Apa gunanya gitu? Gue nggak tahu, ini antara praduga gue ya, apakah mereka sengaja teknik marketingnya apa enggak. Dan sekelas juga ini kan baru trailer juga bukan filmnya, tapi gue nggak ngerti nih jalan marketing dari Sony untuk Spider-Man Brand New Day ini gimana gitu. Dan buat teman-teman udah nonton trailer leaknya itu pasti udah lihat lah ya bahwa ini Savage Hulk bakal ada lagi, dan swing yang angin pak gitu tuh muncul lagi sejak The Incredible Hulk. Kita udah lama banget nggak ngeliat yang peace gitu. Dan kabarnya juga kita dapat bocoran kalau durasi dari film Spider-Man Brand New Day itu ada di 2 jam 30 menit. Artinya ini adalah film Spider-Man solo terpanjang yang pernah dibikin. Terakhir di No Way Home itu yang udah paling panjang banget di 2 jam 28 menit. Sekarang dilebihin di 2 menit jadi 2 jam 30 menit. Dan dalam kereta gila sih. Dan ini juga orang-orang udah pada nonton screeningnya. Mati itu lampu gua. Bodoh amat ya. Bodoh amat, kita lanjut lagi ya. Dan ini kan screeningnya udah dijalankan. Dan reaksi para penonton yang udah nonton duluan sangat puas dengan Spider-Man Brand New Day ini ya. Karena emang ada yang bilang bahwa ini adalah film superhero terbaik di mereka lah. Ada yang bilang bahwa ini adalah Spider-Man terbaik sejak Spider-Man yang kedua. Ada yang nyamain juga dengan Spider-Man yang kedua versi Sam Raimi. Ini makin gila sih. Dan baru-baru ini juga kita juga sebenarnya gue update banget ya. Cuman gue belum bikin video aja gitu. Ada juga ini bocil bule ya, gue bilang. Ini bocil bule menyebarkan hoax ya, dimana katanya ada mainan Jean Grey yang diperankan oleh Sadie Sink nih. Ini ternyata jaketnya mirip seperti yang ada di trailer pertama bla bla bla. Ini fake, dia adalah Jean Grey. Ternyata itu dibikin sendiri. Dibikin pakai AI, diubah semuanya. Makanya gue nggak mau langsung memberitakan ke kalian, guys ada bocoran ini, ternyata hoax. Ya gimana gitu, karena bocil bule juga hobi ya bikin kayak gitu, akhirnya diserap diinfokan ke orang, akhirnya ternyata fake. Ya susah gitu, meskipun ya pada akhirnya gue percaya bahwa sebenarnya Sadie Sink ya memerankan Jean Grey gitu, karena memang beberapa plot leak yang bertebaran mengatakan bahwa Jean Grey ini mempengaruhi pikiran dari Bruce Banner untuk berubah menjadi Savage Hulk. Karena yang selama ini dia terkontrol ya dari alat jam-jamnya itu, dia bisa mengendalikan, tiba-tiba lepas semuanya dan akhirnya lepas kendali, ngamuk lagi tuh si Hulknya jadi Savage Hulk, dan sehingga membuat Spider-Man harus menenangkan gitu dalam tanda kutip si Savage Hulk ini. Itu gara-gara memang kekuatan psikis dan juga pengendalian pikiran dari seorang Sadie Sink ini. Gue gak tahu perannya siapa nanti, yang gue duga adalah Jean Grey. Apalagi kalau bukan Jean Grey apalagi gitu. Jadi menurut gue gak usah ditutup-tutupin lagi lah. Setidaknya ya dia mutant yang nantinya bakal menuju ke Jean Grey. Karena dia juga kan Marvel dan juga Sony kan tertarik sama Sadie Sink sejak dia main di Stranger Things yang di kuburan, yang dia terbang-terbang kayak gitu kan. Dari situ aja mereka udah mulai casting. Tuh gak usah casting lagi tuh, actingnya udah bagus jadi Jean Grey masa depan. Karena setelah Multiverse Saga itu bakal lanjut lagi Mutant Saga ya. Kebaca sebenarnya, tapi gue gak tahu nanti apakah Sony bikin plot twist gimana dan sebagainya, kita lihat aja nanti. Tapi sejauh ini memang meskipun si bocah bule tadi mengarang-ngarang mainannya jadi Jean Grey, tapi sebenarnya tujuannya tetap itu, inti dari si Sadie Sink ini akan memerankan si Jean Grey. Itu sih bakal menarik gitu. Dan kabarnya juga trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day ini meskipun udah bocor, Sony nggak akan mempercepat perilisannya karena dikabarkan bakal rilis di tanggal 17 Juni 2026 di event dari Marvel di Amsterdam ya, dimana mereka akan rilis di event tersebut, nanti baru disebarkan di versi online-nya. Jadi gue nggak tahu kalau Sony memang kayaknya ya, menurut keyakinan saya, gue ngerti dituntut juga kan, menurut keyakinan saya bocor-bocornya leak ini adalah trik marketing S4-nya si Sony dan teman-temannya ya, karena nggak mungkin dong sekuat itu, apalagi kalau ngomongin tentang
filmnya bakal laris manis, nggak mungkin dong mereka segegabah itu bikin bocoran-bocoran, pura-pura bocor dari handphone lah, bocor-bocor pura-pura dari mana, kayak aduh, sebenarnya gue udah mulai muak ya dengan marketing kayak gini ya. Dan di tanggal 17 Juli tersebut, di event di Amsterdam tersebut di Belanda ya, itu bakal dihadiri juga oleh Tom Holland dan juga Zendaya, sekaligus juga perilisan dari trailernya. Dan Sony juga akan menegaskan bahwa special reveal dari acara tersebut akan dibagikan secara global. Jadi artinya kita juga langsung ngelihat trailernya setelah mereka merilis di event tersebut gitu. Kemudian juga ada beberapa bocoran-bocoran dari leak plotnya ya. Yang pertama adalah Spider-Man menghadapi masa hidup baru pasca No Way Home, kita tahu sendiri, dan juga kita juga ada lihat juga versi trailer pertama ya, kayak gitulah plotnya akan berubah. Di link yang kedua adalah kembalinya hubungan dengan MJ dan juga Ned. Ya, kita tahu sendiri ini juga sudah di-reveal di trailer yang pertama ya, dimana akhirnya si Tom Holland datang ke pestanya yang ada ternyata di sini ada MJ dan juga Nednya. Nah, itu gue kemungkinan besar adalah rumah kos-kosannya lah Ned dan juga MJ juga. Karena memang di momen tersebut si Tom Holland gagal fokus dengan kamar yang ternyata setelah di-reveal dari beberapa trailer yang bocor itu adalah kamarnya Ned. Ternyata Ned ini udah meneliti Spider-Man sejak lama. Dia mulai curiga, gue merasa ada ikatan emosional yang gue selama ini pernah berhubungan lah sama si Spider-Man. Tapi kok gue nggak inget gitu. Akhirnya di sini dia lihat, dia teliti semua Spider-Man itu siapa gitu, dan dilihatlah sama si Tom Holland. Dan di bocoran trailer tersebut itu diperlihatkan dialog dari Ned ngobrol sama si Tom Holland tersebut, kenapa kamu masuk kamarku? Ya, aku sedang meneliti Spider-Man gitu. Akhirnya ketemu sama MJ juga, dan akhirnya secara nggak langsung mereka kayak punya kenalan baru lah. Padahal ini sebenarnya teman mereka udah sahabatan lama sejak Homecoming ya, dan tiba-tiba sekarang kayak berubah dari awal gitu. Dan bahkan di bocorannya juga, ini baru rumor ya, di ending pun sampai ending justru MJ belum tahu bahwa sebenarnya Peter Parker itu adalah Spider-Man, atau setidaknya dia pernah pacaran sama si Peter Parker. Karena kabarnya ya, lagi-lagi ini baru rumor ya, meskipun kita ngeri juga sih kalau terjadi ya, rumornya bahwa di ending itu Spider-Man bakal meninggal. Ini sih ngeri sih, karena memang meninggalnya Spider-Man ini akan menjadi jurus gitu ya, subplot langsung nanti menuju ke Secret Wars, di mana nantinya simbiot akan membangkitkan nyawa si Peter Parker ini. Itu sih beberapa rumor-rumor dan juga teori yang lagi bertebaran lah di luar sana, yang gue ganggu aja, benar-benar gue mau kalau memang beneran rumornya kayak gitu. Dan selanjutnya di rumor yang lainnya adalah kehadiran dari The Punisher. Kita udah jelas sebuah Punisher udah hadir. Next adalah konflik dengan The Odyssey. Ternyata The Odyssey ini menahan si Sadie Sink yang mungkin berperan sebagai Jean Grey ini. Gue nggak mau ngomong 100% yakin ya. Terus juga akhirnya nanti ada konflik, Jean Grey ini mempengaruhi si Bruce Banner gitu. Kemudian juga ada konflik, ternyata Punisher ini juga pengen menyelamatkan si Jean Grey ini. Yang akhirnya datanglah mereka bertiga ini berkumpul gitu ya, secara nggak langsung si Spider-Man dengan Spider Tingle-nya kayaknya ini baru mulai tahu bahwa yang mengendalikan si Bruce Banner bikin kekacauan selama ini ada di markas tahanannya si DODC. Itu baru teori gue secara pribadi ya. Gue merasa kayaknya jalan ceritanya bakal gitu. Plot selanjutnya adalah ancaman organisasi kriminal The Hand, yang kita tahu sendiri itu udah muncul beberapa kali di materi promosi, di mainan-mainannya juga udah muncul para The Hand ini, yang juga sebenarnya berhubungan langsung dengan The Defenders atau bahkan langsung dengan Daredevil. Apakah Daredevil akan muncul, karena memang penjaranya ending dari season kedua dengan penjara yang ada di trailer itu agak mirip gitu. Gue masih berharap sebenarnya Daredevil juga muncul di sini, karena memang Daredevil pernah muncul di No Way Home, dan sangat mungkin kalau dia muncul juga di sini kalau memang Marvel pengen mengambil untung dalam tanda kutip, nge-hypein season ketiga lah dari Born Again ini. Itu sih the best, dan ini juga menjadi cara jalannya Daredevil untuk bisa masuk ke Secret Wars kalau memang akhirnya Sony mengizinkan ya Daredevil masuk ke sini. Ya kita lihat aja gitu. Kemudian juga di plot selanjutnya adalah kemunculan dari Scorpion. Entah gimana caranya nanti Scorpion ternyata, karena memang di reveal bahwa Spider-Man ini adalah Peter Parker, sebelumnya dia kan pengen membalas dendam kan, dan memang sejatinya walaupun dia nggak tahu dengan Peter Parker pun dia memang udah dendam ya dengan sosok Spider-Man ini. Jadi ketika lepas, si Scorpion ini kabarnya bekerja sama dengan Tom Stone ya. Tom Stone ini bakal memberikan peralatan ke Scorpion untuk bisa dapat cangkangnya tadi di belakangnya itu, dan akhirnya mereka bekerja sama untuk membalas dendam lah, karena emang di kejadian masa lalu Scorpion ini dijebloskan penjara sama si
Spider-Man. Ini itu menarik banget gitu. Dan selanjutnya juga kemunculan dari karakter Tom Stone. Tom Stone juga suka banget, terutama juga yang terakhir kita nonton di Spider-Man Noir ya, yang versi streamingan. Itu juga cukup menarik, apalagi nanti di versi Brand New Day, gue penasaran juga. Dan selanjutnya di sini adalah dampak emosional dari kematian Bibi May masih terasa sama si Peter Parker. Ngerti banget, dan juga ini juga muncul ya di beberapa adegan dari trailer leak yang sempat kita lihat kemarin. Kemudian juga yang terakhir adalah plot besar yang melibatkan Hulk. Dan tentu saja Bruce Banner sebenarnya kan adalah pengganti mentor dari Peter Parker setelah kematian dari Tony Stark. Dan memang dari perjanjian awalnya gitu, ketika mereka Sony kerja sama Marvel MCU, itu harus ada satu karakter yang menjadi mentor dari Spider-Man. Jadi kayak tulang punggung lah gitu, ngegendong ini supaya film Spider-Man ini selalu laris lah, karena ada Hulk-nya, ada Iron Man-nya itu, ada ininya itu udah perjanjian awal mereka ya sebelum bikin ini, sebelum rilisnya di Spider-Man yang pertama ataupun Homecoming ya. Jadi itu bukan hal yang aneh lagi. Tapi gimana nih singgungan atau hubungan antara Hulk dengan semua ini tuh apa gitu? Apakah ada reaksi gamma di sini? Apakah ada yang berhubungan dengan mutant di sini termasuk dengan Jean Grey ya? Itu menurut gue yang perlu kita gali nanti di filmnya, supaya gue nggak terlalu mau mengulik terlalu dalam, karena memang film ini tinggal, kalau kita hitung tinggal beberapa minggu lagi, karena 31 Juli 2026 tinggal beberapa minggu lagi, bisa hitung sama tangan gitu. Jadi kita nggak terlalu mau mengulik terlalu dalam dulu. Nah takutnya yang kita kulik itu bakal jadi momen surprise di filmnya ya. Gue berharap ini bakal ada surprise yang terlepas dengan beberapa bocoran-bocoran materi mereka gitu. Nah terkait dengan ending dari Spider-Man Brand New Day yang gue bilang bahwa dia bakal tewas, itu adalah opsi yang pertama. Yang opsi kedua adalah dia tetap tidak memberitahukan identitasnya kepada MJ. Tapi memang gue sempat lihat beberapa hari yang lalu, ternyata tim dari Spider-Man Brand New Day itu sedang melakukan syuting ulang yang diduga ini untuk post credit scene menuju ke Doomsday. Dan mereka udah syuting di Wembley, London ya, di dekat stadion dari London. Dan itu udah bertebaran lah video-video, kalian bisa lihat di screen kita ini, dan itu udah banyak banget. Dan gue merasa bahwa nggak mungkin ini adalah syuting ulang untuk dalam filmnya, karena memang udah pasca produksi, udah mateng, udah bungkus, gak mungkin lo mau rombak lagi, kecuali ini memang untuk post credit scene menuju ke Doomsday. Gue nggak ngeri ya. Gue merasa bahwa adegan ini ketika tiba-tiba si Spider-Man turun, datang ketemu sama Dr. Doom. Mana nggak gila tuh ya. Ntar lepas dari semua itu kita tunggu aja beberapa kabar-kabar terbaru yang pasti bakal gue informasikan ke kalian semuanya. Gue rangkum dalam satu video. Untuk sekarang kita cukupkan saja update kita kali ini untuk Spider-Man Brand New Day. Semoga aja ini bisa menjadi penyegaran kalian, meringkas ya, daripada kalian scroll di sosial media. Mending kalian nonton kita aja, pantengin kita aja. Buat kalian yang masih baru di channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share.